Kamu tebak kecil apa besar ini keluarnya? Aku menebak kecil. Disaksikan semuanya. Aku mengocok dadunya. Nah, ini sudah keluar. Bagaimana keluarnya? Angkanya besar, paman. Berarti kita menang, kita menang para Kurawa. Kita menang. Aduh, wah, barep kakangku, kamu nggak bisa dibilangin. Ayo, semua kerajaan kalian akan menjadi milik para Kurawa. Hahaha. Serahkan semua yang kalian miliki. Dursasana, injih kakang, gimana? Ayo, bawa Dewi Drupadi ke sini. Karena sudah menjadi akhirnya. Para Pandawa sudah kalah. Dewi Drupadi sudah menjadi milikku. Ayo, ikut sini. Kurang ajar. Kurang ajar kalian semua. Aku tidak percaya sama Kakang Puntadewa. Kenapa kamu bisa merelakan Istana Ngamarta hanya untuk perjudian ini, Kakang Mas? Jelas-jelas yang namanya judi itu haram, dilarang oleh agama. Kenapa Kakang Mas mau tetap mengikuti? Aku tidak berdaya, Adinda. Aku hanya menjawab permintaan dari kakangku dan pakmanku, Paman Haryo Senguni. Wah, barep kakangku. Tadi saya sudah bilang, kalau terjadi seperti ini gimana? Apa yang harus kita lakukan, barep kakangku? Dursasana, ruda paksa Dewi Drupadi. Siap. Akhirnya Dewi Drupadi pun diruda paksa. Namun sekeras apapun Dursasana meruda paksa Dewi Drupadi, baju di tubuhnya tidak pernah habis karena berkat bantuan dari Prabu Kresna. Singkat cerita, para Pandawa pun akhirnya diusir dari kerajaan Hastina dan kerajaan Amarta menjadi milik para Kurawa. Dan keputusan akhirnya para Pandawa diasingkan 12 tahun di hutan dan 1 tahun mengalami penyamaran di kerajaan. Tidak boleh ketahuan. Kalau ketahuan maka harus mengulangi dari awal lagi. Pergi kalian, pergi dari sini. Kalian sekarang hanya orang buangan. Selama 12 tahun kalian tidak boleh kembali. 1 tahun kalian menyamar di kerajaan orang lain. Hidup para Kurawa, hidup para Kurawa, hidup para Kurawa. Setelah para Pandawa melakukan menjadi orang buangan di hutan selama 12 tahun dan 1 tahun melakukan penyamaran di kerajaan Wirata, akhirnya para Pandawa kembali ke istananya dan ingin membalaskan dendamnya. Dan terjadilah perang Baratayuda Jayabinangun. Perang Baratayuda pun meletus. Hari yang dinanti-nanti para Pandawa akhirnya tiba. Dan di tengah pertempuran, Warkudara atau Bima berhasil menangkap Sengkuni. Semua kejahatan Sengkuni akan dibalas oleh Bima. Bima dengan suara menggelegar penuh dengan amarah berbicara kepada Sengkuni. Wah, Sengkuni, kau kira kau kebal? Ini untuk mulut kotormu yang penuh dengan fitnah dulu. Kukuku akan merobek mulutmu. Bima,
Aku tidak akan mati, Bima. Kuku Pancanopko Bima masuk ke dalam mulut Sengkuni. Sengkuni pun berteriak kesakitan. Dan ini yang kedua. Untuk semua kebusukanmu yang tidak bisa dimaafkan. Bima memasukkan kuku Ponconoko di tangan kirinya ke dubur Sengkuni. Tubuh kebal Sengkuni pun tidak berdaya. Rasa sakit tak tertahankan. Akhirnya Bima menepati janjinya kepada Ibu Kunti Talibroto, yaitu menguliti kulit dari Patih Haryo Sengkuni untuk dijadikan semekan atau tempat duduk Ibu Kunti Talibroto. Aku akan mengulitimu, hei Haryo Sengkuni. Ampun Bima, wah, ampun Bima. Ampun. Bima pun membawa kulit Sengkuni menghadap Dewi Kunti, ibunda tercinta dari Bima. Wah, Kunti ibuku, sumpahmu telah terpenuhi. Kulit Patih Haryo Sengkuni aku serahkan kepadamu. Terima kasih anakku, putraku Bima. Aku menerimanya dengan senang hati. Akhirnya aku bisa membalaskan dendamku yang bertahun-tahun saat peristiwa Minyak Tolo itu. Wah, kulit ini bisa dijadikan semekan Babu Kunti ibuku. Dewi Kunti pun tersenyum puas. Air matanya menetes. Ia memeluk kulit itu. Kisah Sengkuni pun berakhir dengan tragis dan sumpah seorang ibu yang terbayar lunas. Demikianlah kisah dari Banjaran Sengkuni. Semoga kisah ini bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Saya ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak bisa diraih hanya dengan tipu daya dan muslihat. Namun kekuasaan bisa diraih dengan perjuangan dan menegakkan keadilan. Dan yang kedua, yang namanya judi atau perjudian itu sudah dilarang agama, dilarang pula oleh negara. Maka jangan sekali-kali kita tergiur dengan godaan hadiah dari judi ya. Jangan sekali-kali kita judi, apalagi judol. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.